Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Sapa Jatim kembali hadir ke hadapan Anda bersama dengan saya Vina Putri. Saudara, hari ini kita akan ngobrolin sesuatu yang sedang hits banget di tengah masyarakat, bukan hanya di kota-kota besar tapi juga di pelosok-pelosok daerah di Jawa Timur, yaitu olahraga lari. Nah, olahraga ini memang menjadi tren masyarakat. Nah, pertanyaannya, apakah warga yang rajin lari sudah melakukannya dengan benar dan aman? Apakah kita benar-benar siap secara fisik kita kuat? Atau malah jangan-jangan kita terlalu semangat sampai lupa kondisi tubuh sendiri. Dan untuk mengupas tema fenomena lari, jangan lupa diri ini, di studio sudah hadir narasumber Dr. Hendra Prasetya, SSI, Dokter Umum Rumah Sakit Katolik St. Vincentius Apaulo RKZ Surabaya. Halo dokter, apa kabar hari ini? Baik. Baik ya untuk hari ini. Yeah. Kemudian narasumber berikutnya ada Kak Rojab Baihaki, member komunitas Hoka Run Club Surabaya. Halo Kak Rojab, apa kabar hari ini? Baik. Baik juga ya, terima kasih sudah hadir di studio Kompas TV Jawa Timur. Nah, saya ke pertanyaan dokter dulu ya. Nah ini dokter, ini kan kalau kita lihat banyak sekali masyarakat yang memang semangat untuk berlari, tapi tanpa melihat kondisi tubuh mereka sendiri. Nah ini sebenarnya apa sih yang perlu diperhatikan terkait dengan fenomena ini dokter? Iya betul, jadi akhir-akhir ini memang banyak ya lari ini digandrungi sama para teman-teman saya, kemudian influencer dan juga artis-artis gitu ya. Yang perlu diperhatikan sebenarnya untuk olahraga lari ini kan, olahraga lari merupakan aktivitas fisik ya yang membebani atau bebannya itu banyak beratnya pada jantung, kemudian paru-paru. Lalu ada sendi dan otot gitu. Jadi kalau kita tidak memperhatikan kesehatan jantung kita, tidak memperhatikan kesehatan paru-paru, sendi, otot, nah ini bukan malah nanti kita mendapatkan manfaat yang bagus dari olahraga, malah bisa cedera. Jadi kita tetap harus memperhatikan untuk kesehatan kondisi tubuh kita. Nggak cuman semangat aja, Mbak. Oh, semangat aja ternyata nggak cukup di sini dokter ya, tapi memang benar-benar fisik, stamina juga benar-benar harus diperhatikan. Fit intinya di sini ya dokter ya. Betul. Karena dokter tadi mengatakan ini adalah olahraga fisik yang cukup berat ya, begitu. Nah ini kalau dari pengalaman Anda ya, selaku pegiat lari juga nih Kak Rojab, ini pengalaman di lapangan sendiri, apa sih yang sering diabaikan oleh para pelari begitu ya, ketika ikut komunitas dan juga event-event lari seperti itu Kak Rojab? Biasanya sih untuk pelari pemula sekarang itu mengabaikan durasi waktu lari, yang dimana kebanyakan sekarang pelari pemula itu fokusnya ke jarak sama pace, jadi jarak sama kecepatan. Nah, sedangkan untuk pelari pemula itu harusnya dimulai dari target lari dulu, misalnya mungkin lari 15 menit dulu atau 30 menit, kalau memang sudah enakan bisa 45 menit, jadi bertahap, jadi membangun untuk endurance kita dulu. Kayak gitu. Karena misalnya contoh pelari A ini di komunitas misalnya Hoka, dia kemampuannya misalnya 5-10 kilo, tapi dia tiba-tiba daftar race yang mungkin 42 kilo full maraton, karena dari teman-teman komunitasnya daftar yang full maraton semua. Nah ini yang membahayakan pelari kayak gitu. Jadi nggak langsung durasinya cukup panjang begitu ya, jadi harus bertahap sedikit demi sedikit begitu ya. Dan ini yang memang jarang diketahui oleh pegiat lari, apalagi yang pemula-pemula, bagaimana Kak? Jadi untuk hal ini jarang diketahui dan harus teredukasi pada saat member baru itu masuk ke komunitas. Nah dokter, menurut dokter ini seperti apa? Kapan waktu yang tepat untuk melakukan aktivitas lari ini dokter? Kalau untuk waktu yang tepat sih sebenarnya fleksibel ya. Kalau untuk lari itu bisa dilakukan di pagi hari, siang hari, malam hari pun juga boleh sebenarnya ya? Gitu. Terus kalau dari saya sih, saran saya sih untuk yang lebih enaknya ya pagi hari gitu. Kenapa kita pilih pagi hari? Terutama sebelum jam 9 ya, karena di pagi hari ini udaranya masih segar gitu. Polusi udaranya minimal. Kemudian terus cuacanya juga nggak terlalu terik, jadi bisa menghindarkan kita dari bahaya dehidrasi. Kemudian yang ketiga, flow dari jalan raya ini, lalu lintas itu juga perlu diperhatikan gitu. Jadi kalau di Indonesia kan kita biasanya lari yang road itu ke pinggir-pinggir jalan ya Mas, atau ke jalur-jalur sepeda gitu. Kalau misalnya
lalu lintasnya terlalu padat, Padat. juga bahaya juga gitu bagi pelarinya. Itu sih. Baik, tapi kalau untuk di tempat lapangan seperti itu khusus untuk pegiat lari seperti itu, apakah tetap aman atau tidak, dokter, kayak gitu? Oh, kalau untuk di lapangan sih aman. Masih aman ya? Masih aman. Mau dilakukan pagi, siang, malam masih boleh. Kalau untuk yang siang hari ya terutama kita pilihnya jangan yang terlalu terik ya. Jadi paling enggak harus ada yang rindang-rindangnya gitu supaya enggak dehidrasi tadi, enggak overheat juga. Nah, itu. Dokter bilang tadi untuk lari dilakukan malam hari itu tidak apa-apa. Apakah seperti itu, dokter? Iya, sebenarnya nggak apa-apa, tapi perlu diperhatikan juga. Untuk lari malam hari ini kita lebih sering peringatkan ke atletnya atau ke pelarinya ya. Paling enggak itu 1-2 jam sebelum tidur gitu. Oh, Iya. Jadi baik. tidak mengganggu siklus tidur kita. Kalau kita lari mendekati kita tidur ya otomatis nanti malam harinya kita jadi susah tidur karena heart rate kita naik. Oh, begitu ya. Iya, itu Dampaknya mengganggu sore waktu itu tidur. ya, Dok, Dampaknya ya? sangat signifikan pada kondisi kesehatan tubuhnya pelari ini. Gitu. Baik. Kemudian ada standar kebugaran tertentu yang harus dimiliki oleh seorang pelari begitu, Dok, mungkin? Kalau untuk standar kebugaran sih sebenarnya kita mengacunya ke kebugaran fisik dan kebugaran jantung ya, karena tadi saya katakan kalau lari ini high impact gitu ya ke jantung, paru-paru, sendi, otot ya. Terutama kita harus perhatikan jantungnya, apakah sehat atau enggak gitu. Caranya untuk mengetahui jantung kita ini siap enggak sih untuk latihan lari, itu yang pertama yang pasti kita harus ngukur denyut jantung kita. Untuk orang normal pada saat kondisi kita istirahat atau tidak melakukan aktivitas yang berat, heart rate-nya atau detak jantung kita ini harus di bawah 100 BPM gitu, 100 kali per menit itu idealnya. Baik. Itu kemudian perhatikan juga tekanan darah. Tekanan darah sistolik atau biasanya yang di atas, angka yang di atas itu kurang dari 140. Tekanan darah diastoliknya kurang dari 90. Nah, kalau keduanya ini sudah ideal, yang perlu diperhatikan lagi adalah kondisi sendi-sendi kita, otot-otot kita. Apakah pada saat aktivitas ringan aja ini ada masalah nggak? Kalau pada aktivitas ringan aja ini nggak ada masalah, ya berarti kita siap untuk melakukan training itu. Jadi kebugaran fisiknya dinilai dari situ. Wah, ini detail ya. Ternyata ada standar kebugaran tersendiri yang perlu diperhatikan, terutama Iya. untuk pegiat lari. Nah, ini sejauh ini seperti apa kalau dari komunitas yang Kak Rojab ikuti ini? Iya. Sejauh mana sih peran dari komunitas ini untuk bisa mengedukasi begitu ya, untuk pentingnya pemanasan, pendinginan, ataupun teknik lari yang benar begitu? Karena yang dikhawatirkan takutnya ini adalah untuk FOMO alias ikut-ikutan yang nantinya akan berbahaya juga ya bagi si pegiat lari itu sendiri. Gimana nih, Kak? Kalau menurut saya pribadi memang penting banget pemanasan dan pendinginan, apalagi di Surabaya ini semakin banyak komunitas sekarang ini. Baik. Dan termasuk para pelari-pelari pemula yang ikut komunitas tersebut ya. Untuk selama ini sih semua komunitas yang di Surabaya ini sudah menerapkan ini. Jadi mungkin sebelum 15 menit kita berlari, kita melakukan pemanasan, dan after kita berlari juga melakukan pendinginan. Dan ada juga beberapa komunitas yang dia mengedukasi dengan cara melakukan latihan beragam. Contohnya misalnya strength training, penguatan otot, atau mungkin drill season, supaya membentuk form lari kita supaya lebih efisien, lebih bagus juga. Dan ada juga latihan speed season. Jadi untuk speed yang tadi dokter bilang seperti interval, interval training itu juga penting semuanya. Oke, baik. Ada edukasi ya di Iya. sini ya, tentunya untuk komunitas yang bergabung begitu. Nah, ini menarik sekali, saudara. Ternyata komunitas lari bukan cuma soal kumpul dan lari bareng, tapi juga punya peran besar dalam edukasi dan menjaga keselamatan anggotanya. Dan itu baru segelintir hal dari sisi kesehatan umum dan persiapan sebelum lari. Tapi bagaimana dengan risiko cedera? Apakah semua orang aman berlari begitu saja? Nah, jawabannya ada di segmen selanjutnya, saudara. Nanti kita akan bahas selanjutnya ya, dokter ya, dan juga Kak Rojab. Tetap bersama kami, saudara, di Sapa Jatim.
Saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Jatim. Saya masih bersama dengan narasumber Dr. Stefanus Hendrata Darmadi, MKes SPOT, dokter spesialis Rumah Sakit Katolik St. Vincentius Apaulo RKC Surabaya. Halo, apa kabar dokter hari ini? Baik. Baik ya, terima kasih. Kemudian masih ditemani bersama dengan Kak Rojab Baihaqi selaku member komunitas Hokaran Klub Surabaya. Kak Rojab, terima kasih sudah stay di sini. Nah, dokter, kali ini di segmen ini kita akan ngobrol seputar cedera karena untuk para pelari juga tidak menutup kemungkinan yang sering dialami juga mengalami kondisi cedera seperti ini ya dokter ya. Nah, dokter Stefanus ini mungkin bisa di edukasi ke kita semua ini biasanya untuk cedera yang paling sering dialami untuk para pegiat lari ini yang sudah rutin ataupun yang masih pemula, ini kira-kira cedera yang seperti apa sih dokter? Ya, jadi memang lutut itu strukturnya kompleks. Jadi strukturnya ada ligamennya, ada bantalan, ada tulang rawan. Nah, yang paling dikeluhkan pelari, meskipun pelari baru maupun pelari yang sudah berpengalaman ya, yang sudah lama berkecimpung di dunia lari adalah cedera lutut. Cedera lutut. Nah, cedera lutut itu bisa berupa apa saja, memang macam-macam. Yang paling sering itu kita sebutnya knee injury atau knee runner's knee, itu patellofemoral syndrome. Jadi memang lutut ini kan ada, kita awamnya bilangnya paha atas dan paha bawah ya. Nah, ini ada tempurungnya. Nah, kita kalau lutut yang flex, menekuk dan lurus, dia bersentuhan. Nah, kira-kira seperti ini. Ini kan kayak ada relnya, kayak ada cekungannya. Nah, ini tulang rawan. Nah, ini menekuk gini. Nah, kalau lari kan repetitif. Kita bisa bayangkan dia 1 menit sekitar 180 kali per menit ya. Jadi kalau berjam-jam, ini kayak digesek terus. Nah, ini tulang rawannya rusak. Itu patellofemoral pain syndrome yang pertama. Yang kedua mungkin orang bilang jumper's knee. Jadi patella tendinitis ini, tendon patelanya bawah ini juga cedera. Biasanya karena terlalu lari yang terlalu lama. Jadi terlalu yang long ya. Ketiga itu iliotibial band. Mungkin banyak yang dengar iliotibial band syndrome. Jadi ada kita itu dirancang sama Tuhan tuh ada kayak selaputnya. Selaputnya di sini dia bergesekan terus. Memang antara band ini, iliotibial band dengan tulang paha itu ada bursanya, ada bantalannya. Cuman kalau bergesek terus-menerus, terutama waktu turunan ya. Jadi kadang-kadang keluhannya turunan, kalau ITB itu biasanya turunan, dia bengkak di daerah lutut bagian lateral luar. Cedera-cedera yang lain bisa berupa meniskus, bisa berupa tulang rawan, ada bantalannya. Itu biasanya karena overuse ya, berlebihan. Atau yang terakhir, yang mungkin banyak orang tidak sadar, lari yang terlalu sering, terlalu lama, itu saya pernah nemui patah, tiba-tiba tulangnya patah. Jadi tidak ada cedera, lari, tiba-tiba kok sakit ya engkelnya sakit, di foto ada retaknya. Jadi namanya memang Mars fracture atau fatigue fracture. Jadi karena terlalu sering yang bernumpuk, lama-lama retak sendiri, kira-kira seperti itu. Oke, baik ya. Dan kalau sudah seperti itu nggak bisa dipaksakan ya dokter ya untuk ikut lari gitu ya dok ya? Memang cedera-cedera ini ada tandanya ya. Jadi kalau pelari, saya biasanya 5 kilo atau 10 kilo nggak ada masalah. Sekarang kok capek, sekarang kok lututnya sakit, ya itu tandanya. Jadi memang ada tandanya cedera. Dan itu berlaku untuk yang pemula dan juga yang sudah rutin ya dokter ya. Rutin, baik. Nah ini kalau di komunitas yang Kak Rojab ikut ini bagaimana? Langkah seperti apa dari teman-teman komunitas apabila ada anggotanya yang mungkin terkena cedera ataupun kelelahan yang berlebihan kayak gitu Kak Rojab? Biasanya pastinya kita langsung memberikan pertolongan ke anggota kita yang cedera. Dan kita juga lihat cederanya itu kenapa dan di mana. Kalau memang biasanya misalnya pada saat latihan atau mungkin pada saat race, biasanya kita bisa bantu semprot dulu pakai spray pereda nyeri itu, atau mungkin kita bisa bantu untuk melakukan stretching langsung pada saat itu juga. Kalau memang member itu nggak bisa melanjutkan lari, pastinya harus benar-benar rest dulu, harus istirahat dulu beberapa hari. Kalau saya biasanya sih pakai kompres es batu gitu. Beberapa hari kita kompres es batu dulu, sama melakukan stretching sekaligus penguatan otot supaya pemulihannya lebih cepat lagi.
Dan kalau misalnya mungkin dari 3 hari atau lebih dari 1 minggu cedera itu belum sembuh, ya kita wajib untuk menyarankan ke dokter atau fisioterapi. Oke, Wajib tapi sih yang itu. paling sering dialami oleh anggota ini cedera yang seperti apa biasanya, Kak? Biasanya sih pasti yang dikatakan dokter benar banget, lutut itu sering banget. Lutut ya. Lutut, terus shin splint di tulang kering ini juga sering kalau memang sering lari, waktu istirahatnya kurang, akhirnya jadi overuse tadi itu juga sering. Baik. Nah, dokter, adakah tanda-tanda mungkin sinyal gitu ya di tubuh kita untuk kita itu stop gitu, biar kita nggak memaksakan diri buat lari lagi kayak gitu, dokter? Ada nggak sih tanda-tanda seperti itu, dokter? Jadi gini, memang mutu kita kan listen to our body ya. Jadi dengarkan tubuh kita. Jadi kalau memang ada keluhan, ini masalah lutut ya, ada tiba-tiba nyeri atau bengkak atau kok rasanya dibuat nginjek nggak anu ya, nggak bisa gitu, atau unstable, jadi kayak kok lutut saya tiba-tiba goyang, atau kayaknya locking itu kayak nyantol ya, tidak sadar, segera berhenti. Kalau untuk lutut ya, segera berhenti. Jadi segera berhenti, bukan untuk lutut aja ya, juga untuk ankle juga, sama untuk jantung ya. Mungkin saya tambahkan sedikit, meskipun saya bukan dokter jantung. Jadi tiba-tiba dadanya berdebar, kemudian sesak ya, atau nyeri dadanya itu mungkin agak khas ya, agak kiri sampai ke tangan, sampai ke rahang, atau sampai ke bahu, atau tiba-tiba keringat dingin, itu segera berhenti ya. Memang ada baiknya kalau emang rutin bersepeda atau berlari atau olahraga yang sifatnya endurance itu pakai monitor ya, pakai jam yang monitor untuk monitor heart rate. Kadang-kadang kita kalau hype gitu, lagi senang itu, monitornya kurang ya, tetap dimonitor itu. Tetap dipantau. Meskipun terasanya masih cukup kuat ini, kok hatinya terlalu tinggi atau gimana, memang tetap tinggi ya. Tapi ada juga pelari yang mungkin tiba-tiba kayak mengalami pusing kayak gitu, dok. Nah, itu sebenarnya bahaya nggak sih, dok? Keluhannya pusing itu macam-macam ya. Macam-macam juga ya. Ya, macam-macam. Cuman kalau hubungan sama karena akibat lari itu karena darah yang ke otak berkurang, jadi kurang fokus. Jadi biasanya kalau sudah kok mikirnya nggak bisa bagus, ini di mana, ini gimana, ini berapa kilo, apa fokusnya sudah kurang, itu tanda-tanda hipoksia ya, kurang itu tanda-tanda dari memang kita harus berhenti. Memang pilihan dari lari itu kan ada yang konsisten, ada yang interval ya. Nah, memang ya langsung ya bisa dianggap restnya lah, ya, istirahatnya dulu gitu ya. Oke, jadi nggak terus lari terus gitu Ya, ya, jangan rutin, dipaksakan. jangan dipaksakan seperti ini, biar nggak over gitu ya, dokter ya. Baik, nih dari komunitas Kak Rojab ini, bagaimana komunitas ini bisa membantu anggotanya begitu agar tidak fokus pada target pencapaiannya saja gitu, tapi juga diperhatikan soal kebugaran dan juga keselamatannya begitu, Kak Rojab. Iya sih, kalau dari komunitas kita itu biasanya ada sesi di mana kita sharing-sharing mungkin setelah latihan, atau mungkin berbagi pengalaman dengan pelari-pelari yang sudah cukup senior biasanya. Dan juga saling memberikan motivasi. Dan kita juga pastinya mengedukasi juga ke pelari-pelari pemula bahwasanya jangan terlalu fokus untuk kecepatan atau jarak yang jauh dulu. Padahal fisik dan endurance kita masih belum mampu di situ. Jadi kita harus mengedukasi dari basics endurance-nya, harus benar-benar dilatih dulu, sehingga jarak berapapun yang kita tempuh pasti akan bisa tercapai kalau endurance kita sudah punya gitu, termasuk untuk pace juga. Baik. Nah, mungkin ada pesan khusus mungkin untuk yang baru memulai lari begitu, Kak Rojab. Kebetulan saya juga masih belajar juga, Kak. Jadi mungkin pesannya, lari aja dulu 2 kali atau 3 kali dalam 1 minggu rutin, fokus ke durasi lari dulu, baru ke jarak dan pace, dan pastikan pemanasan dan pendinginan juga yang benar-benar proper ya. Jadi nggak cuman sebentar aja, tapi benar-benar proper, dan enjoy aja larinya. Jadi nikmatin prosesnya. Memang harus butuh waktu istirahat, jadi jangan diforsir terus. Tadi yang dikatakan dokter benar banget, overuse itu pasti akan terjadi kalau kita benar-benar selalu nge-push terus. Jadi harus benar-benar harus dikasih waktu untuk jeda istirahat, dan mungkin sepatu juga penting. Jadi kalau untuk pelari pemula itu biasanya kita sarankan buat cari sepatu yang full cushion, yang benar-benar empuk, nyaman dipakai buat sehari-hari. Jadi jangan kita sarankan untuk menggunakan sepatu yang berplat karbon. Kayak gitu.
Baik. Dan komunitas itu juga salah satu gimana caranya kita bisa semangat lari, karena kita bisa berbagi pengalaman dengan teman-teman baru dan kita bisa sharing di situ bagaimana cari cara lari yang benar seperti apa. Baik, terima kasih insight-nya. Ini sangat bermanfaat ya untuk mengedukasi masyarakat ya dari komunitas Hoka Run Club Surabaya ini Kak Rojab. Nah, ini nanti di segmen terakhir Saudara, kita akan mendengarkan pesan dan juga harapan dari para ahli. Apakah fenomena lari ini tren sesaat atau tanda meningkatnya kesadaran hidup sehat? Tetap bersama kami Saudara di Sapa Jatim. Saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Jatim dan saya masih bersama dengan narasumber Dr. Hendra Prasetya, SSI, Dokter Umum Rumah Sakit Katolik Sin Vincentius A. Paulo RKC Surabaya, beserta Dr. Stefanus Hendrata Darmadi, MKes SPOT, Dokter Spesialis Rumah Sakit Katolik Sin Vincentius A. Paulo RKC Surabaya. Saya ke Dr. Hendra Prasetya dulu. Nah, dokter ini melihatnya seperti apa? Tren olahraga saat ini nih lebih ke kesadaran masyarakat akan gaya hidup sehat, ataukah lebih ke tren ikut-ikutan gitu ya untuk gaya hidup mereka? Ini gimana nih dokter? Iya, jadi kalau saya lihat ya akhir-akhir ini itu memang banyak banget peminat lari gitu. Sebenarnya ya dua-duanya bisa sih Kak ya. Jadi nggak cuman FOMO atau fear of missing out gitu ya. Oh teman saya lari, saya juga harus lari gitu. Nggak cuman itu, tapi ada beberapa orang juga sadar akan kesehatan tubuhnya gitu. Oh ya, jadi untuk membentuk tubuh yang sehat, bugar ya memang harus diimbangi dengan olahraga gitu. Baik, ini kan Terus, olahraga lari kan juga banyak ya, maupun tua, muda gitu juga semuanya juga banyak yang ikutan begitu iya, ya dok ya? betul. Sekarang ya. Jadi kalau misalnya harapan saya sih nantinya untuk teman-teman yang ikut-ikutan lari, ya awalnya memang coba-coba gitu ya, coba-coba ikut-ikutan, tapi perlu kita perhatikan juga nggak boleh langsung yang intensitas tinggi gitu ya, dijaga dulu, dilatih dulu endurance-nya gitu. Jadi sehingga dari FOMO ini tadi nanti bisa jadi daily routine gitu ya, bisa olahraga terus, itu kan berarti malah lebih bagus untuk menambah kebugarannya gitu. Oke, ini daily FOMO-nya FOMO positif ya dokter ya? Iya. Menularkan untuk ke gaya hidup sehat begitu. Nah, ini kalau di RKC sendiri nih dokter ya, mungkin bisa diinformasikan mungkin fasilitas terkait dengan layanan keunggulan yang ada di RKC begitu ya, untuk masyarakat yang memulai aktif gaya hidup sehat nih dokter ya, terutama bagi yang memulai untuk gaya hidup sehat, untuk cek kesehatan, ini seperti apa untuk layanan dan juga fasilitasnya dokter? Jadi sebetulnya saya ngomongkan dulu masalah sehat ya. Semua orang ingin sehat. Sehat itu sebetulnya bukan melulu olahraga ya, dengan dicapai hanya dengan olahraga. Yang pertama ya istirahat harus cukup, misalnya gitu ya. Hindari stres, kira-kira seperti itu ya. Makanan juga harus dijaga. Baru olahraga, kira-kira seperti itu ya. Jadi bukan saya olahraga sehat tapi tetap yang merugikan tetap dilakukan. Nah, olahraga itu bagus, sehat. Cuman kita perlu kita cocok nggak olahraga itu kan ya. Jadi pemeriksaannya harus, apalagi yang sudah mulai ada umur atau sebelumnya jarang olahraga, tidak pernah olahraga, tiba-tiba olahraga, tidak ada salahnya kita pemeriksaan kesehatan dulu ya. Bisa kesehatan general check up-nya secara keseluruhan ya, secara kesehatan secara keseluruhan maupun jantungnya ya. Jantungnya ada pemeriksaan yang dari CT sampai ke CT angio untuk pemeriksaan, dipastikan jantung kita sehat kan, kita tujuannya untuk sehat ya, baru kita olahraga. Nah, kalau ada cedera ya kita bisa ada klinik fisioterapi, ada klinik ortopedi, kita ada pemeriksaan MRI untuk tahu. Jadi kadang-kadang orang kalau cedera ke klinik saya, ke klinik ortopedi, dok saya minta foto gitu ya. Foto itu ronsen, itu sebetulnya cuma lihat tulang ya. Jarang, ya memang bisa patah atau bisa, tapi jarang lah patah. Kebanyakan cedera otot ya. Lah otot itu foto tidak kelihatan. Jadi kadang-kadang saya foto sendiri dok, ini hasilnya seperti ini. Ya memang USG untuk lihat soft tissue ya, atau MRI. Di RKZ ada pemeriksaannya, MRI-nya di RKZ cukup bagus, 3 Tesla, hasilnya juga bagus. Kemudian fisioterapi, ya jarang sampai kita perlu operasi ya. Fisioterapi itu bayangannya memang olahraga itu
bukan olahraga lari, latihannya ya lari gitu, enggak. Kita tetap perlu strengthening, stretching ya. Jadi ototnya dari core, dari gluteus, jadi hamstring, dari calf, semuanya dilatih, di stretching sama di strengthening. Jadi dikuatkan sama dilenturkan. Berinya seperti itu ya. Jadi di RKZ semua ada. Gitu ya. Kalau dari poli umumnya seperti apa nih dokter, fasilitas dan juga layanan kesehatannya begitu? Jadi kalau dari dokter umum sendiri sih untuk mengecek kebugaran tubuh dulu ya, dari awal sebelum kita melakukan olahraga kita harus tahu dulu kesehatan tubuh kita gitu. Jadi kita bisa melakukan medical check up secara rutin, paling enggak minimal 1 tahun sekali lah ya. Oh, 1 gitu. tahun sekali. Itu untuk medical check up, mengevaluasi kondisi jantung kita gimana. Jadi nanti di dalam medical check up itu kita periksakan elektrokardiogram atau kelistrikan jantung kita bagus atau enggak. Kemudian bisa dilakukan treadmill test untuk mengetes kesehatan jantung juga gitu ya dok ya. Kemudian kita bisa juga melihat fungsi paru kita seperti apa, itu di medical check up gitu. Kemudian untuk fasilitas selanjutnya di RKZ ini juga menyediakan asupan nutrisi bagi para pelari atau yang tadi kata dokter baru mulai coba-coba lari. Nah, biasanya kalau orang yang baru mulai coba-coba lari langsung dihajar tinggi gitu, otomatis recovery-nya juga buruk. Jadi nanti kalau misalnya mau untuk menambah asupan nutrisi supaya recovery-nya bagus, bisa dengan injeksi vitamin. Itu bisa. Baik. Tuh, nanti kalau misalnya ada pasien yang datang tapi dengan cedera, ya kita evaluasi dulu cederanya ini seperti apa, apakah bisa dengan tata laksana obat, fisioterapi, atau perlu kita rujuk ke dokter spesialis ortopedi dan traumatologi gitu. Baik. Nah dokter Stefanus, ini ada gak untuk tips begitu ya untuk kita itu tetap aktif lari tanpa harus berakhir begitu di ruang perawatan karena akibat cedera dokter. Nah ini gimana nih tipsnya dok? Ya, memang selalu mencegah lebih baik daripada mengobati. Bagaimana kita nggak sampai cedera. Jadi memang lari itu prinsipnya itu sebetulnya high impact. High impact dalam artian gini. Olahraga aerobik itu kan ada pilihannya lari, sepeda, berenang, kira-kira gitu ya. Kalau sepeda berenang setiap hari diizinkan karena itu masuk yang impact. Tapi kalau lari tidak dianjurkan untuk setiap hari. Jadi ada rest day-nya. Jadi kita anjurkan kombinasi dengan cross training ya. Jadi dengan lari atau dengan sepeda atau berenang. Ataupun kalau setiap hari pun maksimal 4-5 kali lah seminggu. Jadi enggak setiap hari ya. Dan itu pun diimbangi dengan pencegahannya latihan itu, latihan core-nya, latihan otot-otot yang lain, strengthening dan stretching-nya. Kemudian teknik lari yang betul ya. Memang betul yang tadi sebelumnya dijelaskan oleh penggiat lari. Jadi targetnya bukan pace atau kilometer. Padahal yang diposting biasanya orang kalau umum kan yang diposting itu kilometer sama pace-nya. Padahal bukan menitnya, kira-kira seperti itu. Padahal yang penting itu larinya. Jadi prinsipnya gini, olahraga itu kalau kita olahraga itu minimal 150 menit per minggu, kira-kira seperti itu ya, untuk dibutuhkan kesehatan yang optimal. Itu bisa dibagi 30 menit setiap hari, 5 hari gitu ya, atau weekend warrior lah setiap hari, di akhir minggu aja, tapi bagusnya dicicil. Setelah lebih dari itu, kesehatan itu tidak meningkat juga. Dalam artian gini, kalau cuma kepingin sehat, 30 menit sehari itu cukup, sangat cukup, sudah sangat cukup. Jadi penelitian menunjukkan 150 menit dan 150 menit olahraga dengan 75 menit memang bagusnya 150 menit. Tapi 150 menit dengan 300 menit seminggu itu bedanya nggak jauh lagi. Jadi nggak jauh, lebih sehat 2 kali lipat juga. Jadi yang penting bagaimana kita melakukannya dengan benar. Nah, cara lari yang benar mungkin kalau ikut di klub-klub atau jelaskan, jadi cara lari itu macam-macam ya. Jadi cara larinya ya harus yang betul, kadensnya diutamakan. Jadi bukan speednya, kadensnya, terus sepatunya tadi yang bisa dijelaskan. Sepatunya tuh kalau temannya pakai itu modelnya keren, itu bukan berarti kita cocok sepatu itu. Memang kita harus sesuaikan. Kita ada pemeriksaan kan, ada pemeriksaan kaki itu cocoknya gimana, sepatunya cocoknya bagaimana. Biar pas ya dokter ya. ya. Terus pemanasan dan pendinginan itu sangat penting. Jadi jangan sampai berakhir. Oke. Ya, malah cedera ya.
Harapan mungkin secara singkat ya dokter ya, ini terkait dengan fenomena masyarakat Jawa Timur dalam memaknai fenomena gaya hidup aktif ini. Mungkin dari dokter Hendra dulu, silakan. Jadi kalau harapan saya sih kedepannya nggak cuma di masyarakat Jawa Timur ya, tapi bisa untuk seluruh masyarakat Indonesia gitu. Jangan cuma ikut-ikutan atau FOMO. Ya. Nggak apa-apa awalnya ikut-ikutan, tapi nanti kedepannya harus dibikin rutin gitu ya, Baik. supaya lebih sehat lagi. Baik. Selain itu juga harapan saya kedepannya masyarakat Indonesia lebih sering melakukan medical check up. Nggak cuma untuk pelari aja, tapi orang-orang awam biasa sih yang olahraga apapun, nggak khususnya nggak lari tok, itu bisa untuk melakukan medical check up secara rutin sehingga tahu kondisi tubuhnya ini seperti apa. Baik, kalau dokter Stefanus secara singkat dokter? Ya, jadi memang apapun yang kita lakukan, kita akan berusaha untuk lebih baik kan ya. Jadi akan lebih baik kalau kita punya prinsip beat yourself. Jadi kalau kita kepingin lebih cepat, lebih jauh, lebih apa, dibandingkan dengan diri kita sendiri, bukan dengan temannya, bukan dengan orang lain lah ya. Jadi tetap perhatikan kesehatan kita, alat monitor ya untuk heart rate, untuk apa tetap dijaga, pemanasan bondingan tetap, latihan tetap, tapi tetap hindari yaitu FOMO dan rutin ya. Baik. Memang saya lihat perkembangan olahraga ini meningkat sejak COVID ya, Jadi kita semua memang kepingin sehat. Baik. Bagaimana kita tetap sehat ya. Sekali lagi terima kasih Dokter Ya. Stefanus, Dokter Hendra juga yang sudah hadir di studio Kompas TV untuk memberikan pemaparan yang sangat mencerahkan. Semoga fenomena lari ini bukan sekedar tren, tapi menjadi awal dari gaya hidup sehat yang lebih sadar dan bertanggung jawab. Saudara jangan lupa semangat boleh tinggi, tapi kenali dulu tubuh kita. Tetap sehat dan juga tetap bijak. Saya Vina Putri pamit beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di episode Sapa Jatim berikutnya.